Hey 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 ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen akuntansi manajemen. Kali ini kita di pertemuan ke-12. Kita akan membahas seputar keputusan taktis dan penentuan harga jual. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman, di dalam pengambilan keputusan taktis. Nah, keputusan taktis ini terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung ataupun terbatas. Jadi, keputusan taktis ini sangat-sangat diharapkan bahwa yang diambil keputusan itu tepat, teman-teman, karena biasanya keputusan taktis ini tertekan dalam tekanan, misalnya dalam paruh waktu, deadline, kemudian kondisi pasar yang tengah bergejolak. Nah, seperti itu. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Biasanya kondisi ini di mana pasar tengah sedang panas-panasnya karena banyaknya pesaing baru yang muncul, misalnya dari segi harga pesaing itu lebih murah, kualitasnya juga lebih bagus. Nah, keputusan taktis ini diambil agar produk kita itu mampu memenangkan pasar atau mampu memenangkan konsumen. Jadi, pengambilan keputusan taktis ini yang tepat itu berarti dibuat tidak hanya untuk mencapai tujuan terbatas. Ingat ya, bahwa keputusan taktis ini walaupun dalam masa yang sangat misalnya dalam kondisi tertekan atau apapun itu, nah dampak dari keputusan ini diharapkan tidak hanya dalam jangka pendek, teman-teman, tapi juga dalam jangka panjang. Jadi jangan sampai kondisi keputusan taktis yang diambil itu hanya menguntungkan perusahaan dan untuk jangka pendek saja. Nah, bagaimana sih model dalam pengambilan keputusan yang taktis ini? Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, mengenali dan mendefinisikan masalah. Ini penting, sehingga kita tahu nih. Kemudian setelah kita mengenali dan mendefinisikan masalah, kita mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Kira-kira misalnya nih, saat ini kondisi pasar sedang drop, artinya banyaklah kemarin kejadian-kejadian karena pandemi, terus konflik Rusia Ukraina, nah, sehingga menuntut kita sebagai manajemen misalkan untuk mengidentifikasi solusi yang harus kita ambil. Selain kita mengidentifikasi alternatif solusi, kita juga harus mampu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak tadi. Ketika kita sudah mengidentifikasi tindakan, kita juga identifikasi biaya yang mungkin muncul atas tindakan itu. Kemudian kita hitung total biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan itu. Mungkin ada juga biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan, makanya kita harus mengidentifikasi hal itu juga. Menghitung nilai faktor-faktor kualitatif. Nah, ini selain dari faktor finansial, teman-teman. Jadi harus juga dipertimbangkan. Misalnya, kalau kondisi kita naikin harga sekarang gimana? Masyarakat sedang susah, apa-apa sekarang sulit. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi faktor kita dalam menentukan pengambilan keputusan taktis. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Nah, katakan tadi kita awalnya kita ingin menaikkan harga. Oh, ternyata setelah kita akses, kita analisis faktor-faktor kualitatif, kayaknya nggak mungkin kalau kita harus menaikkan harga. Yang ada justru akan membuat produk kita drop. Nah, apa yang kita ambil? Nah, kita kurangin misalnya
proses produksinya. Jadi hanya untuk ketika tidak berlebih sajalah produk yang kita hasilkan, itu cukup untuk kebutuhan pasar saja. Dalam pengambilan keputusan yang taktis ini, teman-teman, kita juga harus mampu mengidentifikasi biaya yang relevan. Ialah biaya yang tidak hanya sebagai biaya masa depan, namun juga berbeda untuk setiap alternatif keputusan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan? Nah, etika dalam pengambil keputusan ini, teman-teman, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan itu diimplementasikan. Jadi, walaupun sifat dari tindakan atau keputusan ini sifatnya strategis, jangan sampai kita membelakangkan etika. Jadi tetap etika yang utama. Kemudian, apa sih relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas? Kita sudah membahas itu metode activity based costing atau aktivitas berdasarkan aktivitas. Nah, ABC ini, teman-teman, memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan unit. Nah, kuncinya di sini adalah relevansi biaya di sini adalah perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas itu harus sangat dipertimbangkan. Nah, bagaimana ketika model penggunaan sumber daya tadi? Nah, ada dua, teman-teman. Yang pertama harus sifatnya fleksibel, jadi dapat dibeli seperlunya dengan mudah saat dibutuhkan. Nah, yang kedua harus sifatnya itu terikat, dibeli sebelum digunakan. Jadi kalau fleksibel itu mudah untuk kita putuskan membeli walaupun ketika dibutuhkan ataupun tidak. Nah, yang terikat ini hanya dibeli ketika sebelum digunakan. Nah, terikat ini dalam jangka waktu yang pendek, ya. Dan yang kedua, terikat untuk beberapa periode akuntansi. Nah, ini untuk memudahkan saja ya, teman-teman, masa waktu, misalnya di kontrak lah, dibikin perjanjian. Kemudian, penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Nah, ini kenapa dibutuhkan ya, teman-teman? Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah buy decision, untuk memutuskan kita beli, membuat atau membeli produk. Kita harus beli atau buat nih. Nah, gitu. Kemudian untuk memutuskan keep or drop decision, memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan proses produksi. Nah, ini penting ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, teman-teman. Selanjutnya, keputusan terhadap suatu pesanan khusus, special order decision. Kalau misalnya pesanan khusus itu justru membengkakkan biaya, tapi kita tidak mampu untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, ya ngapain kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, sell or process further. Keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut, misalnya. Selanjutnya, dalam hal penetapan harga. Nah, ada beberapa cara ya teman-teman kita dalam menetapkan harga. Pertama adalah dari berdasarkan biaya. Katakan kita untuk menghasilkan sebuah produk biayanya itu 1.000. Nah, dari biaya total itu 1.000, kita bisa menetapkan harga. Kira-kira kita mau untungnya berapa? 30% kah? 50% kah? Gitu. Berarti kalau misalnya kita pengen untungnya 50%, berarti kita tetapkan harganya 1.500 atau 50% dari 1.000. Selanjutnya, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Nah, ini menentukan ketika kita melebihi target atau tidak. Misalnya, target biaya kita untuk menghasilkan suatu produk itu 1.000. Lalu kita akan jual seharga 1.500. Ternyata targetnya kelewat nih. Nggak 1.000 tapi 1.003, otomatis kita nggak bisa menetapkan harga 1.500. Kita harus naikin lagi, misalnya jadi 1.008 ataupun jadi 2.000. Kemudian selanjutnya adalah aspek hukum dari penetapan harga. Dan yang terakhir adalah keadilan dan penetapan harga. Nah, ini harus juga diperhitungkan aspek hukumnya, legalitasnya, minimal penentuan kalau misalnya produk dia makanan ataupun yang lainnya sekarang kan harus ada tuh halal haramnya. Nah, itu harus kita tentukan. Dan keadilan dalam penetapan harga. Jadi sebagai manajemen atau produsen, ya kita nggak boleh juga mengambil
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan. Oke, demikian teman-teman penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.